Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yufal Sebastian. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang tugas besar logika pemrograman yang berjudul Perancangan Sistem Perhitungan Bunga Pinjam dan Cicilan Otomatis pada Layanan Kredit Perbankan. Latar belakang. Yang pertama, kemajuan teknologi mempermudah berbagai kebutuhan manusia. Nasabah kesulitan menghitung bunga pinjaman dan cicilan, sehingga sistem otomatis sangat diperlukan untuk akurasi dan efisiensi. Tujuan dibuatnya codingan ini yaitu yang pertama, membantu nasabah memahami perhitungan bunga dan cicilan. Yang kedua, memberikan informasi akurat terkait pinjaman. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk kredit dan adapun manfaatnya. Yang pertama yaitu nasabah dapat melihat cara perhitungan bunga dan cicilan secara transparan. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, membantu nasabah membuat keputusan yang lebih informatif terkait pinjaman. Selanjutnya, algoritma. Algoritma deskriptif. Pendapatan bulanan, usia, status kerja, dan riwayat pinjaman. Langkah-langkah nasabah seperti mendapatkan status kerja dan riwayat pinjaman. Dua, evaluasi pendapatan. Contohnya, jika pendapatan lebih besar atau sama dengan 100 juta, maka pinjaman dapat mengambil 1 miliar. Contoh kedua, jika pendapatan lebih besar atau sama dengan 50 juta, maka pinjaman dapat 500 juta dan seterusnya. Bertiga, evaluasi usia. Jika usia kurang 21 tahun, maka pengajuan ditolak. Yang keempat, evaluasi status kerja. Contohnya, karyawan tetap mendapatkan pinjaman sesuai kriteria, dan pekerja kontrak hanya bisa meminjam hingga 30 juta. Yang kelima, yaitu evaluasi riwayat pinjaman. Apabila riwayat pinjaman buruk, maka nasabah tidak dapat mengajukan pinjaman atau pengajuan ditolak oleh pihak perbankan. Selanjutnya, yaitu penilaian kredit dan persetujuan. Menentukan syarat pinjaman seperti suku bunga, tenor, dan cicilan bulanan. Nah, di sini pun ada flowchartnya. Yang pertama itu input masukkan identitas dan data diri. Setelah keluar data diri bulanan, lalu status pekerjaan. Yang pertama kita di usia dulu. Jika usianya lebih dari 21 tahun, jika ya maka dapat mengajukan pinjaman. Jika tidak, maka apakah pekerjaan si nasabah ini kontrak atau tidak. Apabila kontrak, karyawan tetap pinjaman pinjaman 30 juta. Dan selanjutnya yaitu riwayat pinjaman. Setelah proses cicilan pelunasan, apabila buruk, tidak dapat melakukan pinjaman dan harus memperbaiki riwayat pinjaman. Jika yang melakukan pinjaman harus perbaiki dulu riwayat. Nah, setelah riwayat diperbaiki, sudah dapat melakukan pinjaman dan apabila belum, maka tetap tidak dapat melakukan pinjaman. Yang ke bulanan, apabila penghasilan bulanan lebih dari 100 juta, maka pinjaman bisa lebih dari 1 miliar. Apabila pendapatan lebih besar dari 80 juta, maka pinjaman bisa mengambil di 800 juta. Dan bulanan lebih dari 60 juta, maka dapat mengambil pinjaman sebesar 500 juta. Dan apabila penghasilan bulanan 10 juta, maka pinjaman dapat 200 juta. Dan apabila penghasilan bulanan terbesar 100 juta. Dan ini persetujuan dan penilaian. Jika disetujui, maka output sertifikat pinjaman setelah cicilan berakhir lunasi bank akan menutup akun pinjaman nasabah. Jika benar jalan lancar, bank akan melakukan pinjaman berikut persetujuan yang disetujui. Jika telah disepakati, bank akan pencairan dana. Output pencairan dana pinjaman finish. Dan bank menjadwalkan pelunasan pinjaman pembayaran. Bank memberikan rincian pinjaman terhadap tenor dan besar bunga dan besar cicilan. Selanjutnya yaitu input jumlah pinjaman. Bank memberikan penawaran tenor pelunasan dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Dan bank memberikan cairan dana cair. Selanjutnya yaitu pembayaran cicilan lalu selesai. Dan untuk kode pemrograman akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faris Saudara Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
materi berikutnya itu kita masuk ke kode program. Kode program di sini yaitu ada pada bab 3 rancangan program. Berikut ini saya tampilkan tanggapan layar mengenai salinan dari kode program algoritma perancangan sistem perhitungan bunga pinjaman cicilan otomatis pada layanan. Kita mendefinisikan dulu untuk kode program ini yaitu untuk penentuan pinjaman. Untuk menentukan pinjaman kita harus mendapatkan inputnya itu yaitu di sini pula ada jika usia Anda 21, maka returnnya atau hasilnya itu pengajuan ditolak. Nah, riwayat pinjaman sama dengan buruk, maka pengajuannya sama dengan ditolak karena alasan riwayat pinjaman yang buruk. Berikutnya ada jika pendapatan lebih dari 100 juta, maka pinjaman yang bisa didapat yaitu sekitar 1 miliar. Adapun jika pendapatan lebih besar sama dengan 50 juta, maka pinjaman yang didapat yaitu 500 juta. Yang terakhir ada jika pinjaman kurang dari 200 juta, hasilnya itu pengajuan diterima sebagai pinjaman. Di sini juga ada rumus untuk menghitung cicilan, yaitu P, R, dan M. M sama dengan P dikali R dikali 1. 1 plus R pangkat N negatif 1. 17 juta. Kita masuk ke contoh atau hasil pengujian. Inputnya yaitu pendapatan 17 juta, lalu usia itu 25 tahun, serta status karyawan tetap dengan riwayat pinjaman yang berjumlah 200 juta. Karena apa? Karena di dalam input itu sudah tertera bahwa itu di atas 10 juta. Maka pinjaman yang bisa didapatkan itu sebesar 200 juta. Kelebihan program ini ada pada logika algoritma aman serta bunga cicilan yang perlu dibayarkan oleh nasabah. Adapun kelebihan yang lain, informasi bunga dan cicilan mudah dipahami. Karena apa? Karena ini langsung terhitung sesuai dengan berapa persen bunga yang ditentukan oleh dari bank itu sendiri. Ada untuk mencegah kesalahan dan antar muka pengguna berbasis teks, belum interaktif. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem ini mempermudah nasabah dalam memahami perhitungan bunga dan cicilan, memberikan edukasi tentang konsep pinjaman secara transparan. Ada pula untuk saran, yaitu saran yang pertama untuk menambahkan validasi input untuk mencegah error, yang kedua meningkatkan antar muka pengguna agar lebih interaktif, yang ketiga mengembangkan fitur untuk mendukung berbagai skenario pinjaman yang lebih kompleks. Dari laporan kami yang berjudul Perancangan Sistem Perhitungan Bunga Pinjaman dan Cicilan Otomatis pada Layanan Kredit Perbankan, memberikan kemudahan dalam memperhitungkan jenis bunga perbankan dan cicilan yang berguna untuk mengurangi kesalahan pada perhitungan perbankan. Serta kami juga membuat sistem yang dimana ketika para nasabah baru ingin mengajukan pinjaman, maka nantinya akan terdeteksi mana yang layak untuk mendapatkan pinjaman ataupun yang tidak. Hal ini pun sangat membantu pihak pengeluarnya pihak bank. Tapi kami mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan dari manusia. Maka dari itu, penyusun berharap kritik dan saran yang membangun diberikan oleh para pembaca. Program ini merupakan algoritma yang masih banyak kekurangan. Bisa dijadikan evaluasi seperti perhitungan yang masih relatif sedikit, belum mencakup keseluruhan, bahkan sebagian posisi kriteria dalam perbankan agar bisa digunakan untuk para nasabah beserta para pihak bank ke depannya. Baik, saya rasa cukup. Sekian saja dari presentasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.